Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial coding algoritma Huffman dengan menggunakan Python. Sebelum masuk ke tutorialnya, perkenalkan saya Vika Mayanti dengan NIM 2212401299, mahasiswi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Unisnu Jepara. Langsung saja masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kita import library-nya. Di sini saya mengimpor modul counter dari Pustaka Collection karena untuk menghitung frekuensi setiap karakter dalam teks. Selanjutnya, saya mendefinisikan kelas node yang memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada atribut simbol yang karakternya diwakili oleh node tersebut. Kemudian ada atribut frekuensi yang merupakan frekuensi atau jumlah kemunculan simbol tersebut. Setiap objek node juga memiliki atribut left dan right yang awalnya diatur menjadi none. Atribut left dan right ini digunakan untuk menunjukkan pointer ke anak kiri dan kanan dari node tersebut dalam struktur pohon Huffman. Setelah membuat dan mengatur node dalam pohon Huffman, selanjutnya mendefinisikan fungsi Huffman encoding untuk melakukan encoding pada data yang diberikan, dan jika data kosong, maka fungsi akan mengembalikan none. Selanjutnya, frekuensi masing-masing simbol dalam data dihitung menggunakan counter dari modul collection. Dan setiap simbol dibuatkan sebuah node dengan atribut simbol dan frekuensi sesuai dengan hasil perhitungan frekuensi. Proses pembuatan node ini dilakukan dalam list node. Setelah itu, saya melakukan sebuah loop while yang akan terus berjalan selama masih terdapat lebih dari satu node dalam list nodes. Di dalam loop ini, nodes diurutkan berdasarkan frekuensi mereka, lalu dua node dengan frekuensi terkecil diambil dan digabungkan menjadi satu node baru dengan frekuensi yang merupakan penjumlahan frekuensi kedua node tersebut. Atribut left dan right dari node baru ini ditetapkan untuk menunjuk ke node-node yang digabungkan. Proses ini berlanjut hingga hanya tersisa satu node yang merupakan root node dari pohon Huffman yang telah dibangun. Selanjutnya, sebuah fungsi rekursif bernama build codes digunakan untuk membangun kode Huffman untuk setiap simbol berdasarkan struktur pohon Huffman yang telah dibuat. Fungsi ini akan menelusuri pohon Huffman dari root node hingga left node, menambahkan 0 untuk anak di kiri dan 1 untuk anak di kanan dalam pembentukan kode Huffman. Hasil akhirnya adalah data yang telah dienkripsi menggunakan kode Huffman yang telah dibuat serta daftar kode Huffman untuk setiap simbol. Setelah itu, saya mendeskripsikan fungsi Huffman decoding. Fungsi ini memeriksa apakah data yang dienkripsi atau daftar kode Huffman kosong. Jika salah satu atau kedua parameter tersebut kosong, fungsi akan mengembalikan none. Selanjutnya dilakukan pembuatan sebuah dictionary baru yang bernama reversed codes yang membalikan urutan kode Huffman dengan simbol. Hal ini memudahkan pencocokan kode Huffman yang diberikan dengan simbol yang sesuai saat proses deskripsi berlangsung. Proses deskripsi dimulai dengan membuat variabel decode data untuk menyimpan hasil deskripsi dan variabel code untuk menyimpan kode Huffman yang sedang diuji saat proses deskripsi berlangsung. Selanjutnya dilakukan loop untuk setiap bit dalam data yang dienkripsi. Pada setiap literasi bit, saat ini ditambahkan ke dalam variabel code yang berfungsi sebagai buffer untuk kode Huffman yang sedang diuji. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan apakah kode Huffman yang disimpan dalam code sudah ada di dalam dictionary reversed codes. Jika kode Huffman tersebut sudah ada,
artinya kita telah menemukan kode Huffman yang sesuai dengan simbol tertentu, dan simbol tersebut ditambahkan ke dalam variabel decoded data. Setelah menemukan kode Huffman yang sesuai dengan simbol, variabel code direset kembali untuk memulai pengujian kode Huffman berikutnya. Setelah proses deskripsi selesai, hasil deskripsi data akan dikembalikan sebagai output dari fungsi. Selanjutnya, contoh proses penggunaan algoritma Huffman. Dalam data yang saya buat berisi kalimat teks, "Halo", ini adalah contoh kalimat untuk kompresi menggunakan algoritma Huffman. Kalimat tersebut akan dienkripsi menggunakan fungsi Huffman encoding. Setelah dienkripsi, hasil enkripsi beserta daftar kode Huffman untuk setiap simbolnya akan dicetak. Kemudian, hasil enkripsi tersebut akan didekripsi kembali menggunakan fungsi Huffman decoding, dan hasil dekripsi akan dicetak sebagai decode data. Berikut adalah hasil dari contoh proses penggunaan algoritma Huffman. Bisa dilihat sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Nah, oke, cukup sampai di sini penjelasan tutorial coding algoritma Huffman menggunakan Python. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.